Ya, pemirsa, pejabat pamer kemewahan tanpa empati membuat gerah masyarakat. Perilaku pamer para pejabat bahkan diduga menjadi pemicu aksi penjarahan yang menyasar rumah-rumah wakil rakyat. Lalu seberapa penting Indonesia memiliki undang-undang anti-flexing demi menertibkan perilaku para pejabat? Aksi penjarahan menyasar sejumlah rumah anggota DPR RI beberapa waktu lalu. Rumah politisi Nasdem, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah, juga rumah politisi PAN, Uya Kuya dan Eko Patrio, menjadi sasaran penjarahan. Selain dipicu perilaku tak sensitif, anggota DPR terhadap tuntutan masyarakat, penjarahan diduga akibat kesenjangan ekonomi yang mencolok antara wakil rakyat yang gemar pamer kemewahan dengan masyarakat yang terus-terusan dililit kesusahan. Jurang kesenjangan ekonomi makin lebar. Presiden Prabowo memberikan instruksi khusus. Bertempat di rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta tadi malam, Prabowo menginstruksikan kepada seluruh anggota fraksi Gerindra untuk menjaga ucapan dan tingkah laku, juga tidak pamer kemewahan alias flexing, agar tidak menyakiti masyarakat. Itu aja pesannya, jaga tadi ya gaya hidup, terus kemudian jaga tutur kata, jaga ucapan. Tak hanya menjaga ucapan, politisi Gerindra Ahmad Dhani mengaku mengusulkan agar Indonesia segera memiliki undang-undang anti-flexing seperti yang dimiliki Cina. Menyarankan supaya anggota DPR Gerindra itu tidak boleh flexing. Ya saya juga iya aja, saya nggak pernah flexing kan ya. Dan akhirnya saya tadi mengusulkan kepada pimpinan Bang Dasko bahwa harus ada undang-undang anti-flexing seperti di China. Pertemuan Prabowo dan elit Gerindra berlangsung 2 jam di Kertanegara. Dihadiri Ahmad Muzani, Habibur Rahman, Andre Rosiade, Mulan Jamila hingga Ahmad Dhani. Dari Jakarta, Syahreja Zanki, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Dan pemirsa, sementara itu mantan Menpora Dito Aryo Tejo menyampaikan pamit dari Menpora melalui unggahan media sosial akun Instagram pribadinya. Ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak di Menpora. Dengan begitu saat ini kursi Menpora kosong. Belum diketahui siapa sosok yang akan menggantikan Dito. Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menggelar lelang barang rampasan milik koruptor. Anda bisa mendapatkan perhiasan emas, handphone hingga motor dengan harga miring. Salah satunya adalah paket isi 23 handphone senilai 16 jutaan. KPK kembali membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berburu harta karun para koruptor. Ya, lelang barang rampasan tindak pidana korupsi kembali digelar pada 17 September mendatang. Digelar di Gedung Rukbasan KPK Cawang, Jakarta Timur. Masyarakat bisa melihat 83 lot barang dari 27 koruptor yang dilelang. Mulai dari perhiasan, puluhan handphone dan laptop, kendaraan mobil dan motor, hingga tanah dan bangunan pabrik di Jakarta, Bandung, Cirebon, hingga Pekanbaru. Total barang lelang diperkirakan mencapai 166 miliar rupiah. Salah satu yang menarik adalah satu paket berisi 23 handphone merek ternama yang dibanderol dengan harga 16 jutaan. Juga ada paket perhiasan senilai 290 juta rupiah. Jakarta lokasinya, kita akan lakukan unleashing di Gedung Rukbasan ini di tanggal 11 September 2025 mulai jam 9 sampai jam 15 sore. Silakan bagi masyarakat yang ingin membeli barang lelangnya KPK bisa datang langsung. Anda yang tertarik berburu harta karun koruptor bisa ikut mendaftar melalui situs www.lelang.go.id paling lambat 16 September 2025. Uang hasil lelang nantinya akan disetorkan ke kas negara. Sebelumnya pada bulan Juni 2025, KPK telah melelang 82 lot barang dengan total 42,3 miliar rupiah dan sudah disetorkan ke kas negara. Dari Jakarta, dalam pulungan Muhammad Firmansyah dan Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, di tengah efisiensi anggaran, Bupati Labuhan Batu Selatan Ferry Saputra Simatupang membawa uang segepok sambil berjoget dan menyawer ke penonton. Tindakan Bupati bagi-bagi uang di sebuah acara hajatan pesta pernikahan tersebut
beredar di media sosial. Inilah rekaman video yang memperlihatkan Bupati Labuhan Batu Selatan, Ferry Saputra Simatupang, berjoget sambil bagi-bagikan uang ke penonton dengan pecahan Rp50.000. Video tersebut pun beredar di media sosial yang menuai kecaman dari warganet. Lantaran diketahui pemerintah pusat maupun daerah sedang melakukan efisiensi anggaran. Selain itu, terlihat istri Bupati bernyanyi dan diiringi beberapa orang di sekelilingnya. Usai berjoget, Bupati kembali membagi-bagikan uang tersebut ke penonton yang mayoritas emak-emak. Acara yang dihadiri Bupati merupakan hajatan pesta pernikahan di Desa Hadungdung, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Sementara saat dikonfirmasi perihal tersebut, hingga berita ini tayang, pihak Bupati Ferry Saputra enggan memberikan keterangan. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, harga sejumlah bahan pangan meroket imbas cuaca tidak menentu akhir-akhir ini, terutama harga cabai rawit merah. Omset pedagang pun anjlok dalam 3 hari terakhir. Dan berikut adalah laporan Anissa Rizkia dari Pasar Tradisional Palmerah, Jakarta Pusat. Pemirsa, kenaikan harga bahan pokok di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat terpantau ini mengalami kenaikan yang signifikan. Salah satunya yaitu bahan pokok diantaranya ada sayur mayur, terutama untuk cabai rawit yang menembus angka Rp50.000 per kilonya. Sebelumnya ini hanya berkisar sekitar Rp30.000. Saya akan langsung berbincang dengan salah satu pedagang untuk mengetahui secara detail harga-harga hari ini, yaitu dengan Ibu Erna, pedagang di sini. Boleh disampaikan, Bu, apa saja yang mengalami kenaikan? Cabai semua jenis cabai mahal, sama bawang merah, bawang putih naik selama 3 hari ini ya, baru naik. Biasanya kan ini cabai rawit, ini biasa 25, sekarang jadi 50, keriting merah biasa 30, jadi 45, keriting hijau biasa 25, jadi 40. Bawang merah naik, dia biasa 35, sekarang jadi 45, bawang putih 35, jadi 40. Untuk sayur mayur, Bu? Buncis, wortel, pare, semua pada naik sih Mbak, kentang naik semua. Terima kasih Bu Erna atas waktunya. Tidak hanya sayur mayur yang mengalami kenaikan, namun pantauan kami seperti ayam yang biasanya per kilonya ini Rp27.000, saat ini menembus angka di Rp30.000 per kilonya. Dan untuk beras premium saat ini stabil di angka Rp15.000 per kilo, namun memang pedagang mengeluhkan bahwa harga dari distributor ini mengalami kenaikan sejak 2 bulan terakhir semenjak maraknya isu beras oplosan. Dan untuk minyak goreng serta telur masih stabil di angka Rp28.000 per kilo. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Ahmad Putra, iNews melaporkan.